Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 244. Yang mana pada Perfect World episode 244 ini menceritakan pertarungan besar Shihao melawan jenius dari domain asing era Ancient Immortal, yaitu He Wushuang. Yang mana dalam pertempuran ini Shihao akan bertarung habis-habisan karena kekuatan He Wushuang ini imbang, bahkan lebih kuat sedikit dari Shihao. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun diperlihatkan di perbatasan langit merah besar saat era Ancient Immortal. Terlihat saat itu pun singa fonik darah memakan semua orang-orang dari 9 langit 10 bumi. Kemudian di sini terlihat pemuda bernama Bai Yunzi, yaitu jenius muda Ancient Immortal. Yang mana Bai Yunzi ini menerima tongkat estafet untuk meneruskan pertarungan para pendahulu. Terlihat singa itu pun masih asik memakan orang-orang dari 9 langit 10 bumi. Sedangkan Bai Yunzi sedang berusaha menabuh genderang karena itu tantangan dari He Wushuang waktu itu. Setelah itu pun cerita kembali ke masa sekarang. Dan di sini singa fonik darah meminta He Wushuang tuanya itu untuk membunuh semut tanduk langit yang berusaha menghabisi singa ini. Kemudian He Wushuang mengatakan jika leluhur singa ini pemberani dan tak kenal takut. Bahkan mereka berani bertarung melawan Supreme era Ancient Immortal. Namun singa fonik darah yang ini malah terlalu penakut. Di sini pun singa itu mengatakan jika He Wushuang memberinya makan satu semut tanduk langit lagi, maka tubuh singa ini pasti akan meningkat pesat. Terlihat semut kecil pun sangat marah setelah mendengar itu. Namun He Wushuang tidak menyangka jika itu hanya anak semut tanduk langit. Di sini pun semut kecil meminta Shihao melepaskannya karena singa ini sudah membunuh kerabatnya. Akan tetapi Shihao meminta semut kecil tidak gegabah karena dia adalah garis keturunan terakhir klan semut tanduk langit. Dan jika semut kecil mati di tempat ini, maka semua usaha akan sia-sia. Akan tetapi semut kecil sudah tidak bisa menahan semua ini karena dendam darah sudah di depan mata. Dan meski kemampuannya tidak sebanding, namun semut ini rela mati dalam pertempuran karena dirinya tidak mau hidup dalam penghinaan. He Wushuang pun senang mendengar perkataan semut kecil ini. Akan tetapi bagaimanapun juga kakak-kakak dari semut ini jauh lebih kuat dari semut kecil ini. Namun hanya dengan lambaian tangan He Wushuang, kepala mereka pun terpenggal. Dan melihat Shihao yang menahannya, He Wushuang merasa jika Shihao sedang menyelamatkan semut kecil ini. Di sini pun He Wushuang meminta semut kecil maju dan menyerangnya, sedangkan He Wushuang tidak akan membunuhnya. Dan He Wushuang hanya ingin memberitahu jika garis keturunan klan tidak berarti apa-apa, seperti debu di hadapan kekuatan sejati. Terlihat semut kecil pun mengeluarkan pembakaran potensi untuk melepaskan kekuatan penuh garis darah. Shihao pun sadar jika semut kecil sudah kehilangan akal sepenuhnya. Yang mana jika Shihao tidak membiarkannya menyerang, maka itu hanya akan tertahan dalam hati semut kecil dan memperdalam iblis hatinya. Terlihat Shihao melepaskan kurungannya itu dan meminta semut kecil pergi menyerang. Sedangkan Shihao akan menjaganya dari belakang. Kemudian terlihat semut kecil mengeluarkan teknik satu semut pengguncang langit yang adalah kekuatan pembakaran kedua. Dan terlihat semut kecil menyerangkan itu ke arah singa fonik darah. Akan tetapi dengan cepat pun He Wushuang langsung membelokkan serangan tersebut. Dan He Wushuang mengakui jika semut kecil yang rela membakar esensi darah dan bertaruh dengan nyawa sudah 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi sayangnya kecepatannya masih terlalu lambat dan kekuatannya juga terlalu kecil. Di sini pun semut kecil bertanya siapa sebenarnya He Wushuang ini. Dan terlihat menggunakan 3 bunga daunnya, He Wushuang menghancurkan teknik semut kecil ini. Di sini pun singa fonik darah merasa jika semut ini tidak tahu sedang menghadapi kekuatan seperti apa. Karena tuannya adalah pemimpin generasi muda dari seberang sana. Bahkan He Wushuang ini berguru pada raksasa Immortal King. Yang mana dalam perjalanan ini dia berniat menghabisi jenius dari dunia Shihao. Terlihat semut kecil yang tertahan itu pun masih bisa melemparkan singa ini. Singa itu pun meminta agar semut tanduk langit berhenti berpikir jika kekuatan ilahi semut tanduk langit tidak terkalahkan di dunia ini.
karena di seberang sana masih banyak makhluk yang begitu kuat. Bahkan tuannya ini dalam sekejap mata sudah menghabisi banyak jenius dari dunia ini. Mendengar itu pun, Si Hao langsung menyerang singa itu. Dan Si Hao bertanya, apakah singa itu tidak takut bualanya itu berbalik? Mendengar perkataan Si Hao ini, He Wushuang baru sadar jika Si Hao dan semut kecil bukan berasal dari era ini. Dan dia baru tahu pantas saja masih ada keturunan semut tanduk langit yang tersisa. Sementara singa fonik darah merasa jika jangan-jangan Si Hao berasal dari klan yang menguasai kekuatan waktu. Terlihat Si Hao langsung mengeluarkan retakan ruang dan memperlihatkan kekuatan semestanya. Sedangkan He Wushuang melemparkan semut kecil lebih dulu. Setelah itu He Wushuang mengeluarkan teknik dunia dalam telapak. Melihat teknik alam semesta dalam lengan baju dan dunia dalam telapak dari ajaran biksu kuno, Si Hao pun menyadari jika itu adalah teknik dari 9 langit 10 bumi. Dan Si Hao tidak menyangka jika He Wushuang bisa menggabungkan keduanya menjadi satu. Bahkan metodenya jauh melampaui semua supri muda yang pernah Si Hao lihat. Singa itu pun merasa meski Si Hao bukan berasal dari era ini, tetap saja dia akan dihancurkan oleh tuannya. Sementara semut kecil pun masih mengincar singa fonik darah tersebut. Terlihat Si Hao menggunakan ranting willow-nya melihat He Wushuang menyerangkan tekniknya itu. Dan terlihat ledakan besar dari tabrakan kekuatan mereka berdua. Di sini pun He Wushuang mengakui jika Si Hao sedikit lebih menarik dan jauh lebih kuat dari semut kecil itu. Akan tetapi Si Hao merasa jika He Wushuang hanya menggunakan metode yang dicuri dari orang lain. He Wushuang pun ingat jika gurunya pernah berkata bahwa beberapa takdir akan membuat sungai waktu bergabung. Dan dia tidak tahu pertemuan mereka hari ini dipicu karena apa. Setelah itu Si Hao melihat kitab keabadian di puncak keabadian. Dan Si Hao lega karena untungnya He Wushuang belum mendapatkan harta ini. Di sini pun He Wushuang tahu jika ternyata Si Hao datang untuk kitab keabadian juga. Kemudian He Wushuang mengatakan jika yang mendapat kitab keabadian tidak mati dan tidak lenyap. Karena ini menyangkut perebutan takdir Dao kedua dunia. Oleh karena itu, He Wushuang tidak akan menahan diri lagi. Terlihat Si Hao sudah siap menyerang karena sang pemenang mendapat kitab keabadian sementara pecundang akan mati. Terlihat dengan cepat pun, Si Hao menghindari serangan dari He Wushuang ini. Dan Si Hao pun langsung bersiap menggunakan teknik kunpengnya. Kemudian He Wushuang pun juga langsung mengeluarkan ribuan pedangnya untuk menyerang. Melihat hal itu pun, Si Hao menggunakan ribuan bulu burung pengnya untuk menyerang. Namun dengan cepat, He Wushuang masih bisa menahan serangan itu. Kemudian Si Hao pun sudah siap dari belakang untuk menyerang He Wushuang lagi. Akan tetapi He Wushuang langsung mengeluarkan teknik pedang petaka abadi. Dan dia pun langsung menyerangkan itu ke arah Si Hao. Terlihat Si Hao tidak bisa menahan itu karena pedang itu bahkan mampu merobek ruang. Di sini pun Si Hao sadar jika teknik pedang ini tidak kalah dari teknik penenang kekacauan. Dan Si Hao menggunakan hartanya untuk menyerang He Wushuang ini. Akan tetapi dengan mudah pun He Wushuang mampu menghancurkan teknik Si Hao tersebut. Setelah itu pun Si Hao terlempar lagi karena pedang He Wushuang ini kembali menyerang. Terlihat setelah itu Si Hao bangkit dengan tubuh yang sudah terluka. Akan tetapi Si Hao dikejutkan karena di depannya sudah terdapat banyak kerangka dari nenek moyang 9 langit 10 bumi. Setelah itu pun He Wushuang kembali menggunakan pedangnya untuk menekan Si Hao ini. Dan dengan cepat Si Hao menggunakan telapak surgawinya untuk menahan itu. Kemudian Si Hao menggunakan formasi pelindung karena pedang He Wushuang ini masih terlalu kuat baginya. Di sini pun He Wushuang memberitahu meski teknik pedang ini hanya 3 gerakan tidak lengkap, tapi ini tetap salah satu teknik pedang terkuat di dunia Si Hao dan tidak bisa membunuh Si Hao langsung. Dengan cepat pun Si Hao mengeluarkan pedang abadinya. Dan melihat itu He Wushuang terkejut karena pedang itu bisa ada di tangan Si Hao. Setelah itu pun He Wushuang mengeluarkan teknik segala hukum menjadi ruang. Dan He Wushuang tidak menyangka jika demi beberapa tulang yang sudah lapuk dan tidak berarti lagi, Si Hao berkorban seperti ini. Dan He Wushuang merasa jika Si Hao adalah jenius dari 9 langit 10 bumi yang bodoh. Setelah merasa waktunya tepat, Si Hao pun langsung mengeluarkan teknik penenang kekacauan. Dan melihat teknik ini pun, He Wushuang berusaha untuk menahannya. Setelah itu pun Si Hao menggunakan lorong surgawi tunggalnya untuk menyerang tepat di dada He Wushuang ini.
Dan terlihat He Wusuang mulai terluka karena serangan si Hao tersebut. Akan tetapi hal itu memancing kemarahan He Wusuang dan dia membangkitkan semua kerangka dewa yang berada di sini. Dan He Wusuang berniat menggunakan kekuatan para dewa itu untuk membunuh si Hao ini. Namun saat He Wusuang akan menyerang, tiba-tiba saja waktu seperti terhenti. Kemudian si Hao pun seperti diperlihatkan dengan anak-anak yang sangat bergembira. Di sini si Hao pun tahu jika ini ilusi, namun si Hao bingung karena dirinya tidak bisa bergerak. Kemudian si Hao diperlihatkan dengan kedatangan He Wusuang pertama kali yang mendapat perintah dari gurunya untuk menghabisi semua jenius dunia ini. Akan tetapi baginya pemusnahan terlalu kejam. Maka dari itu He Wusuang memberi orang-orang 9 langit 10 bumi secercah harapan saat itu. Di sini pun si Hao sadar jika ternyata ini adalah gema dari tanah ini. Setelah itu pun He Wusuang mengeluarkan sebuah gendang dari atas langit. Dan dia mengatakan saat itu siapapun yang memukul gendang ini dan bertarung dengannya, maka menang atau kalah He Wusuang akan menunda penghabisan massal ini. Dan jika ada yang menang, maka He Wusuang akan mundur, sedangkan pecundang akan dia murnikan. Akan tetapi jika tidak ada yang memukul gendang, maka He Wusuang akan menghabisi orang satu kota. Di sini pun terlihat pemuda bernama Bai Ensan yang datang pertama untuk menyambut pertempuran. Akan tetapi He Wusuang pun dengan mudah menghabisi Bai Ensan itu. Setelah itu pun Su Mingyue yang maju dan diteruskan dengan semua para jenius 9 langit 10 bumi waktu itu untuk menerima tongkat estafet dan menyambut pertempuran. Akan tetapi semua jenius itu pun dengan mudah dihabisi oleh Wusuang satu persatu. Dan setelah itu pun He Wusuang menyedot darah serta tubuh mereka ke dalam tungku pelebur abadi. Terlihat si Hao emosi melihat hal tersebut. Dan si Hao pun mengambil tongkat estafet untuk ikut pertempuran ini. Kemudian si Hao pun melakukan seperti yang dilakukan Bai Yunzi di awal tadi untuk menyambut pertempuran ini. Setelah itu pun muncul api besar di tempat tersebut. Dan si Hao yang berdiri menantang He Wusuang, kini pakaiannya pun berubah seperti di era Ancient Immortal. Terlihat si Hao pun mendapat kelahiran kembali roh pahlawan. Dan si Hao mengajak He Wusuang bertarung sampai darah daging menyatu. Yang mana sang pemenang akan mendapatkan kitab keabadian, sementara pecundang akan mati. Di sini terlihat pertarungan fisik si Hao melawan He Wusuang di udara pun akhirnya terjadi juga. Dan terlihat pertarungan itu pun terjadi begitu sengit. Setelah itu si Hao mengeluarkan 6 jalan reinkarnasinya. Dan melihat itu He Wusuang teringat jika dulu ada orang yang mengandalkan teknik ini untuk membunuh tokoh penting dari dunianya. Maka hari ini He Wusuang akan menghancurkan teknik tersebut. Dan bagi He Wusuang, dari era manapun dan ranah apapun, serta berjuang berapa kali pun, hasilnya akan sama saja. Di sini pun si Hao akan membuat para penjajah ini membayar hutang darah dengan darah. Akan tetapi di sini pun si Hao terkena pedang dari He Wusuang itu saat mengeluarkan teknik 6 jalan reinkarnasi. Dan si Hao pun langsung menggunakan teknik ini setelah dia pasang mengelilingi He Wusuang tersebut. Akan tetapi He Wusuang mampu lepas dari teknik itu, bahkan menghancurkan satu persatu binatang yang keluar dari setiap jalan reinkarnasi. Yang mana terlihat He Wusuang pun menghabisi mereka tanpa ampun. Setelah itu pun He Wusuang menggunakan teknik ularnya untuk menyerang si Hao ini. Yang mana ular itu pun mampu memotong tangan si Hao setelah melilitnya. Akan tetapi si Hao masih mampu mengeluarkan pohon wilau dan menggunakan rantingnya untuk melilit He Wusuang. Dan setelah itu pun si Hao menghantam He Wusuang ini tepat di dadanya. Terlihat He Wusuang masih bisa bertahan dan melemparkan si Hao ini. Setelah itu pun dia mengeluarkan teknik semestanya dan menggunakan planet-planet itu untuk menekan si Hao. Dan terlihat si Hao tidak mampu menahan serangan besar dari He Wusuang tersebut. Kemudian He Wusuang langsung menyerang si Hao yang sudah tidak berdaya. Dan terlihat He Wusuang ini terus menghajar si Hao hingga terpental jauh. Tak hanya di situ saja, karena He Wusuang terus menghajar si Hao yang sudah tidak berdaya ini. Dan hal ini mengingatkan si Hao dengan para jenius yang sudah gugur tadi. Dengan cepat si Hao berbalik menghantam He Wusuang karena si Hao menyadari jika dirinya masih punya satu nafas. Di sini pun terjadi lagi pertarungan fisik yang mana kali ini si Hao yang terus menekan He Wusuang tersebut.
Terlihat Si Hao pun terus mengajar He Wushuang ini. Akan tetapi He Wushuang juga balik menghajar tepat ke arah tubuh Si Hao yang terluka. Namun Si Hao tetap bertahan dan dengan satu tangannya Si Hao pun memotong sayap milik He Wushuang ini. Yang mana kemudian menggunakan sayap milik He Wushuang tersebut, Si Hao menghajar He Wushuang ini habis-habisan. Bahkan Si Hao pun memisahkan tubuh atas dan bawah He Wushuang menggunakan sayap tersebut. Namun di sini pun He Wushuang masih sempat untuk melilit Si Hao menggunakan teknik ularnya dan membawanya jatuh bersama. Dan para jiwa pahlawan itu hanya bisa menangis melihat keadaan Si Hao tersebut. Di sini pun Si Hao melihat jika He Wushuang hanya tersisa badan atasnya, sementara Si Hao tersisa setengah badannya juga. Namun di sini He Wushuang pun meminum ampas obat, yaitu pil abadi 9 putaran. Dan hal itu pun membuat kemunculan Dao Agung wilayah asing. Sementara Si Hao juga meminum obat pemberian kura-kura putih. Dan hal itu pun membuat tubuh Si Hao bisa tumbuh kembali. Terlihat Si Hao bangkit lagi karena dia sudah berjanji akan terus bertarung sampai darah dan daging menyatu. Di sini pun He Wushuang merasa jika aturan di dunia Si Hao rusak serta Dao Agung tidak sempurna. Dan meski Si Hao punya benih abadi, tapi itu tidak ada gunanya. Yang mana di hadapan Dao Agung wilayah asing, dunia Si Hao tetap akan tertindas. Terlihat Si Hao pun mengaktifkan gerbang Dao dari tubuh sebagai benihnya. Melihat itu pun He Wushuang tidak percaya jika di masa depan ada orang yang berhasil melalui jalan itu. Di sini pun He Wushuang berjanji akan menghancurkan jiwa primordial Si Hao jika Si Hao tidak mau berhenti. Akan tetapi Si Hao pun tetap menyerang meskipun mereka akan mati bersama. Dan hal itu pun membuat He Wushuang ini hancur setelah muncul ledakan besar dari tabrakan serangan mereka berdua. Yang mana hal itu seperti akan menghancurkan dunia. Setelah itu pun retakan ruang terbuka dan muncul potongan-potongan dari retakan ruang itu. Melihat tangan Huang pun, semut tanduk langit sangat bersedih. Dan singa fonik darah ini mengatakan jika tuannya memang tidak tertandingi di dunia. Dan bagi singa itu, inilah akibatnya jika berani melawan He Wushuang. Terlihat semut kecil ini sangat bersedih karena Si Hao meninggalkannya sendiri. Melihat itu pun, singa ini seperti bernostalgia karena dulu saat dirinya melahap daging kakak-kakak semut ini, mereka juga tak rela seperti ini. Akan tetapi kemudian, singa fonik darah dikejutkan melihat sayap He Wushuang yang jatuh. Dan dia tidak percaya jika tuannya itu akan mati. Akan tetapi menurut semut kecil, He Wushuang sudah mati bersama Huang. Dan semut tanduk langit kembali menyerang singa itu karena dia marah sebab dirinya belum menantang Huang, namun Huang sudah mati. Di sini pun singa itu yakin jika guru dari He Wushuang pasti akan membalaskan dendamnya. Akan tetapi semut tanduk langit yang sudah terbakar emosi pun langsung membanting singa ini. Namun saat semut kecil akan menghabisi singa itu, muncullah istana kekacauan. Yang mana kabarnya setiap kali ada ahli kuat yang gugur, jiwanya akan ditarik ke sana. Dan jika makhluk hidup tidak sengaja masuk, nasibnya lebih menyedihkan dari mati. Sementara di gerbang luar istana kekacauan, terlihat Tungku Pemurnian Abadi sedang ngobrol dengan pedang abadi. Dan Tungku ini mengatakan jika dia mendengar bahwa pedang itu hanya dibuat dari bahan sisa. Akan tetapi pedang abadi itu seperti mengacuhkan perkataan Tungku itu. Dan dia pun langsung merobek ruang dan berada di tempat lain, yaitu tanah ujian tertinggi. Kemudian terlihat gagak roh pahlawan, yaitu manifestasi roh pahlawan dunia yang menghampiri Si Hao yang pingsan. Setelah itu pun Si Hao terbangun, namun dia terkejut karena tubuhnya masih sehat bugar. Bahkan di sini muncul satu tanda segel lagi di tangan Si Hao. Di sini pun Si Hao tidak tahu dirinya sedang berada di mana. Dan Si Hao juga terkejut karena dirinya masih menggunakan baju untuk pertempuran tadi, bahkan obat cuci tadi juga sudah kosong. Tak lama setelah itu semut kecil juga terbangun dan dia juga tidak tahu dirinya berada di mana. Bahkan semut kecil ingat jika Huang ini seharusnya sudah mati. Di sini pun Si Hao juga melihat jika cairan obat kura-kura putih pembawa keabadian juga hilang. Setelah itu pun Si Hao menemukan sebuah tengkorak dengan kening yang sudah tertembus. Setelah itu pun Si Hao menuju puncak keabadian.
Di sini semut kecil bertanya apakah tadi mereka benar-benar kembali ke era Ancient Immortal. Namun Xiao tidak bisa menilainya karena berbagai tanda tidak jelas dan semua itu seperti mimpi namun terasa nyata. Setelah hampir sampai puncak pun Xiao merasa jika mungkin benar ada orang yang mengalami pertempuran dahsyat itu. Sedangkan mereka berdua hanya orang yang masuk mimpi. Saat Xiao melemparkan tengkorak itu, di sini pun Xiao melihat ingatan Bai Yunzi lagi yang bertekad melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dan karena itu pun, Xiao menerima tongkat estafet untuk menyambut pertempuran. Setelah sampai puncak pun, Xiao mulai melakukan pewarisan kitab keabadian. Kemudian mereka mendapat ujian kitab keabadian yang menampilkan kembali pemandangan perang dahulu. Dan meski kitab keabadian ada 9 halaman, namun di sini hanya ada 4 halaman. Sedangkan 5 halaman sisanya berada di tanah keabadian. Oleh karena itu, meski He Wushuang mengambil kitab duluan dan menghancurkan puncak keabadian, namun dia ditakdirkan tidak bisa menguasainya. Di sini pun Xiao bertanya-tanya apakah benar He Wushuang masih hidup. Dan roh pahlawan itu pun membenarkan hal tersebut, bahkan kekuatan He Wushuang makin meningkat. Dan di belakang He Wushuang ada ancaman yang lebih besar. Mendengar itu pun, Xiao bertekad harus menjadi lebih kuat dan cukup kuat untuk mengalahkan semua musuh. Sedangkan semut kecil bertekad untuk cepat tumbuh dewasa dan membunuh He Wushuang sendiri untuk membalaskan dendam para saudaranya. Mendengar itu pun, roh pahlawan ini sangat ingin menunggu hingga hari itu datang. Dan pada Perfect World episode 245, terlihat Xiao dan semut tanduk langit pun akan mempelajari 4 kitab keabadian tersebut agar bisa menjadi lebih kuat saat menghadapi wilayah asing yang sesungguhnya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 244 ini. Ternyata kekuatan He Wushuang ini bisa dibilang sangat kuat ya. Karena He Wushuang ini mampu membuat tubuh Xiao hampir hancur berkeping-keping. Dan seperti apa pelatihan Xiao dalam memahami kitab keabadian itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 245. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.